balikin utang yang pernah lu pinjam sama uang yang pernah gue keluarin buat kita jalan. Waduh. Oke. Yuk, bisa ya? Kita sebelumnya kan kemarin sempat bahas soal masa kecil, cinta pertama, ABCD gitu kan. Nah, Tapi kayaknya pembahasan cinta pertama gue kan nonton nih kemarin nih. Gue kan sebagai orang yang nge-preview ya kan. Karena terus kayak ada satu hal yang bikin gue terganggu gitu. apa tuh? Aduh, jangan deh. Jangan ya, jangan ya. Jangan. Apaan tuh? Ada tuh, Bre. Oke. Oke. Kali ini Mungkin masih ada kaitannya ya. Kalau menurut gue ini masih ada kaitannya sama yang pengen kita bahas. Paham nggak apa yang ada di kepala gue? ada lo nih. Gue ngeri salah tebak. Enggak, soalnya kan kadang kepala lo sama gue sama nih isinya. Kadang. Isinya kadang sama. Oh, dia kan Makanya jorok agak mulu. Beda, jorok mulu. Mana ada? Alah. Otak lu isinya ini kan betis mulu. Oke. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame di luar. Dan juga kalau gue nggak tahu ya, kalau di lingkungan gue pengguna tuh, Bre. Enggak sih kalau gue. Pengguna apa pemakai ini? Sama aja. Sama aja kan. Oh. Kan beda kalau pemakai Tapi kok ambigu ya bahasanya. Ya makanya itu. Biar yang nonton mikir dulu. Nah, yaudah. Kalau menurutku tadi kenapa gue bilang ini ada kaitannya? Apa tuh? Jadi kan gini, lu kan kadang kalau dulu kan waktu gue sekolah pacaran nggak punya duit ya, nggak punya duit nih, isi nggak modal. nggak punya duit bukan nggak modal, maksudnya modalnya bacot. Nah, modalnya maksudnya kan modalnya dari orang tua kan. Iya. Dapat duitnya dari orang tua. Pernah nggak sih lu kalau misalnya waktu mau pengen pacaran gitu, tapi lu pinjam duit dulu? Oh, itu gua nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Gua nggak pernah. Karena gue tahu kalau misalnya emang nggak ada duit mau Itu pergi, nggak jalan. gue nggak jalan. Nggak pergi. Karena gue ngomong kayak, Dik, jalan yuk ya kan. Aduh, tapi dulu deh, gue lagi nggak ada duit. Gue ngomong gitu, to the point aja. Ya kalau bisa dipaksa. Ya. Sih jalan aja sih, tenang aja. Nah, kadang ada tuh yang kayak gitu ya, kadang ada ya. Ya kayak gimana tuh? Kalau gue jujur, gue sama orang yang ngajak gue pergi kadang suka split bill. Kayak Sabtu ini dia yang bayar, berarti besok minggunya yaudah minggu berarti besok gantian gue ya, sekalian jalan aja kita gitu aja. Kalau lu gimana? Yang mana nih? Yang mana aja bebas, terserah lu. Yang Kalau layak gua sayang aja. Yang sekarang. Yang sekarang aja dah. Sekarang kalau gua ada duit jalan, kalau nggak ada tetap jalan. Oh, oke. Bayar pakai apa dong? Split bill. Oh. Cuman kalau misalnya gua ada, gua yang bayar. Kalau lu? Kalau gua sebenarnya sih sama ya, sebenarnya sama. Cuman kayaknya kalau gua lebih bukan gua ini ya. Cuman kadang kalau gua mikirnya gini, mungkin karena pikiran bodoh kali ya. Bener dong. Makanya pikiran bodoh gitu kan. Nah, tapi karena hal ini juga gua jadi kayak punya masalah dulunya. Oh. Nah, dulunya kan jadi punya masalah sebenarnya gara-gara hal ini. Apa sih? Kalau jalan sih sebenarnya gue lebih sering gue yang keluarin. Apanya? Tuh. Uang Ambigu dong, banget. Oh. duit dong. Ya gue Yang keluarin. dikeluarin ceweknya kan, sono lu keluar gitu kan, gue nggak tahu. Keluar bioskop. Mungkin ada. Droplet. Enggak ada yang Ada. dikit doang. Iya tuh bentar lagi. Ya mungkin karena gue dulunya apa mikirnya gini. Gue kan harus berusaha untuk nge-treat cewek gue like a queen. Ya, gitu ya. kan. Jadi lu jadi budak. Iya lebih juga kayak gitu. Tapi gue Lu kan like a slave kan, Cun. Parah emang tuh, Cun. tapi gue nggak nyesel sih, gue nggak nyesel lah, gue nggak nyesel itu. Karena kan ya itu emang pilihan gue. Kalau lu nyesel nggak, Jar? Apanya? Jadi budak? Apa? Love slave? Iya. Enggak sih. Enggak. Emang lu sekarang budak? Loh, kan itu istilah doang, Bro. Walaupun benar. Nah kan kadang kan gini kan, orang-orang kan mikirnya kalau lu misalnya nge-treat cewek lu like a queen, ya lu paling nggak cewek lu harus bisa juga nge-treat lu like a king lah. Oke. Ya kan? Jadi ada timbal baliknya, simbiosis mutualisme. Nah, balik Bagai ke, burung jalak dan kerbau. nah balik ke yang Apa pertama tuh? tadi. Misalnya nih, ya kan kalau lu mau jalan tapi nggak ada duit, hitungannya berarti split bill kan, gantian. Kalau misalnya lu bayar nonton, cewek lu bayar makan, gitu kan. Iya Makan gitu. kayak gitu gitu. kan. Kalau gua kadang gua nggak mau. Wah, egois lu. Enggak, maksudnya ya biar gua aja. Jadi egois. Biar gua aja gitu. Tapi dari situ juga gua jadi dapat masalah. Oh. Padahal kan bukannya apa ya, maksud gua
Ya, gue sih ngeberi karena gue mau pengen nge-treat lu like a queen. Tapi kenapa jadi masalah gitu, ya kan? Dan memang harus jadi berlarut-larut dulunya. Oh, paham. Kan gue kemarin sempat cerita tuh di episode kemarin kan kalau misalnya gue pernah di toxic relationship kan. Iya. Nah, karena hal uang juga. Oh, jadi uang ya? Emang uang tuh nggak kenal teman, nggak kenal keluarga. Hampir kan? Hampir kayak gitu kan? Saya kayak mau lu yang ada di bawah rata-rata ekonominya atau bahkan di atas sekalian, itu kata-kata uang tidak mengenal siapapun itu masih berlaku, cuy. Iya. Ya kan? Makanya dulu kan kalau kayak kita kan sampai dibanding enggak lah, gue nggak mau minjem ke tetangga, ribet malah berantem ntar ya kan. Ya. Akhirnya ada yang minjem ke rentenir ya kan, tukang keliling enggak lu? Ya, yang tiap minggu kata mama libur dulu. Lu sering kan kayak gitu kan? Enggak. Emang ada ya gitu? Ada ya. Lu tinggal di mana sih? Ada tukang keliling nawarin pinjaman gitu? Iya. Ada. Lu nggak tahu yang naik motor Evo? Naik motor Evo, koperasi. Oh, itu mah beda. Sama aja, saya minjem. Yang gua tahu, enggak yang gua tahu sih kalau yang keliling mah orang nawarin ini apa? Panci. Iya, yang kayak gitu. Kagak. Kayak gitu juga ada yang nawarin panci tuh. Pokoknya intinya emak gue paling suka hari libur. Kenapa? Iya pokoknya gitu. Kalau ditanya, mamanya ada deh. Kata mama hari ini libur. Anjay. Mama hari ini libur. Biar apa? Biar nggak bayar. Kok gue tahu ya? Berarti nyokap lu Libur. libur. Ya, kita mungkin ke pribadi kita masing-masing aja ya. Kalau tadi lu, gue sih juga nggak pernah gitu kan minjam duit buat pacaran. Tapi kalau sekarang lu pernah nggak sih punya pengalaman lu minjam duit untuk kebutuhan? Kalau kebutuhan Jar. gua dulu ya. Iya. Untuk kebutuhan nih. Jarang banget, bahkan hampir nggak pernah sih. Jarang. Tapi pernah. Tapi pernah sekali Cuman doang. nggak- Kalau misalnya emang lagi nol ya, itu pas itu bulan April kalau nggak salah tuh. Gua bayar kuliah, terus kemudian banyak kebutuhan kan pas itu kan segala macem. Itu tuh duit gua tinggal perakan doang. Itu gua minjem Sampai sehabis itu ya? sampai sehabis itu. Buat bayar kuliah. Kuliahnya sekarang gimana kalau saya boleh tahu? Drop out, Pak. Oh iya. Drop out, Pak. Tapi kan bukan berarti tidak bisa sukses bro. Iya. Bukan berarti tidak bisa sukses. Kuliah tidak Sekarang menentukan buktinya ada di kesuksesan. podcast. Ya, coba kalau kuliah di perusahaan ternama. Lebih banyak dong duitnya. Ya, makanya itu. Mana sih? Oke. Kalau lu Gua pernah. Gua agak sedikit bukan sering sih sebenarnya, Cuman emang kadang gua akhir-akhir sih. Nah, tadi kan gua sempat cerita soal cewek gua ya. Mantan gua. Sekarang cowok lu. Enggak loh. Oh, bukan. enggak anjing. Soal cewek gua dulu, mantan gua itu. Nah, gua pernah pinjam duit ke teman gua. Tapi bukan untuk pacaran. Oh. Jadi Judi. bukan. Ya masa? Tapi boleh. Jadi Facebook. Singapura. Yang SG apa yang HK tuh? Kok tahu sih? Pernah lu ya? Lu pernah? Nah, Singapura sama Hong Kong. Nah, kalau gua kan dulu tuh apa ya? Kemarin kan gua udah pernah cerita kalau gua putusnya sebenarnya agak nggak enak, ya kan? Agak nggak enak. Terus di toxic relationship lah. Iya. Capek lah lu sebenarnya kayak gitu. Lelah. Capek kan 3 tahun lu toxic relationship kayak gitu kan nggak 3 enak. tahun berpisah. Bukan. Beda kok, beda. Bukan ya? Lanjut. Terus pas waktu putus dia minta gue pernah pinjam duit, pernah pinjam duit sama mantan gue. Dulu kan gue pengen bayar internet gue kan di kosan, gue kan masang internet kan. Tunggu dulu, tebak dulu internetnya Windy apa? Komen di bawah. Pasti Ya biasa lah, tau lah kantong mahasiswa kan, kantong mahasiswa. si merah kan? Iya. Si merah tuh. Nah jadi gue pernah pinjam duit ke mantan gue. Bukan, maksudnya waktu itu cewek gue, sekarang jadi mantan gue. Ya. Oke, paham gue. Gue lupa nominalnya itu sekitar 300.000 atau berapa gitu. Gue pinjamnya 2 kali. Gue pinjam 2 kali 150. Karena gue 2 kali ngebayar internet tuh. Jadi bayar internet tuh kan pertama ya duit gue kurang karena gue pakai buat yang lain. Iya. Terus gue pinjam ke dia. Nah, pas bayar yang bulan selanjutnya sama kayak gitu lagi cashnya. Nggak ada kapoknya, gue bingung. Ya kan maksud gue ya gue pinjam dulu. Ntar kalau misalnya gue ada lebih gue bayar gitu kan. Terus respon cewek lu? Ya dikasih. Tapi setelah putus
ya gue sih nggak ada masalah ya. Harta gono gini. Pak, iya hampir kayak gitu. Anjing. Ada tagihannya. Ada Terima bilangnya, kasih bro. telah menjadi pacar saya selama ini. Berikut tagihan. Nggak, jadi gini. Ada stroke-nya tuh. Ada Keluar stroke-nya. tuh. Tet. Nomornya. Apa nomornya? Jadi kan waktu itu pas gua putus sama dia, dia bilang ke gua, Apa tuh? ya gua sih nggak ada masalah dia nagih utangnya gitu kan, karena gua emang pernah pinjam duit, Nah, ya kan, nominalnya sekian yang pernah gue pinjem gitu, ya gua bakal balikin dong. Nah tapi setelah dia bilang kayak gitu, waktu gua putus katanya kan dia bilang kayak gini, balikin, lu kan pernah pinjam uang sama gua katanya gitu. Udah pakai gua lu tuh. Udah transisi tuh. Ya udah transisi. Iya. Lu kan pernah pinjam uang sama gua katanya gitu kan. Ya gue bilang, gue pernah pinjam, nantilah gue bilang gue bayar kan, kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, sama ini dia bilang, Apa tuh? apa namanya? aku menunggu. Aku menunggu. Apakah itu akan dibocorkan di sini? Ya. Oke. Keren gua mau masuk karya Karsa. Tapi nggak bakal itu maksudnya. Jadi waktu itu gue pinjam duit sama dia nagih kan waktu gue putus, ya gue pengen bayar, emang gue bakal bayar karena itu emang utang kan, emang utang jawab. Cuman gue agak sedikit kesel waktu dia ngomong gini, balikin utang yang pernah lu pinjam sama uang yang pernah gue keluarin buat kita jalan. Waduh. Lu bayangin tuh, lu tiap Makan, Ya nonton, dia bilang kayak gini sih. wisata, Ya, enggak check dong. in. Enggak, gua nggak pernah. Enggak sih check out. Shopee Ya, gitu kan. ya. Nah, maksudnya Hampir aja tuh. gua kan maksud gua kan ngerasanya kayak waktu lu pacaran sama gua kayak nggak pernah ngeluarin duit jadinya kan. Kalau lu bilang kayak gitu, bener nggak sih? Tapi nyatanya ngeluarin duit nggak? Iya, iya, bahkan kadang gini, gua sampai bilang ke dia kalau misalnya gua nggak ada duit, udah nggak usah jalan dulu. Gua usahain Duduk. semuanya itu keluarnya dari gua. Gua usahain semuanya itu keluarin dari gua. Jadi lu sebisa mungkin kalau misalnya nggak ada duit, yaudah Ya udah libur tahan dulu gitu kan. Ya lu bisa main ke rumah gua paling apa kalau memang pengen ketemu doang kan. Main ke rumah lu ya. main ke rumah. Iya main. Gua kan emang sering ke rumah gua kan deketan, gak jauh banget. Jadi gua kadang gua jauh banget tuh. jadi kadang gua yang ke rumah dia atau dia yang ke rumah gua. Lu di rumah ngapain? Pacaran kayak biasa. Netflix gitu nonton. Netflix and chill anjir. Enggak, gua masih nonton pakai bajakan. Ini dia situs website ya Windy. Nah, kan dari situ Pengen kan, nyebut satu merek gua tadi tuh aja. ya gua kan sebenarnya kesel ya. Cuman ya udahlah gua bilang gitu kan karena gua udah capek juga sama hubungan kayak gitu. Gua yain, gua bayar gitu. Dia bilang kayak gini. Total berapa kalau boleh tahu? Tuh. Dia bilang kayak gini waktu itu pas putus, bayar aja bayar utang lu sama yang uang-uang yang pernah gua keluarin buat kita jalan. Lu hitung aja kira-kira ada 1 juta, dia bilang. Pakai pajak nggak tuh? Kagak. Oh enggak. Tenor. Kagak. Tenor ada. Ada tenor. Ada. Bangsat. Lu bayangin. The real toxic relationship anjing. Serius gua nggak bohong. Bangsat. Lu bayangin ya tiap lagi nih. Ininya ada, Bu. Kata Windy libur. Kata Windy libur dulu. Nah, Kayak motor repot tuh ceweknya tuh. nah, jadi dia bilang 1 juta gitu kan, gue yain langsung karena gue udah capek juga kan sama toxic relationship yang itu gue bilang tadi kan. Gue udah capek, gue pengen lepas dari situ gimana pun caranya, tapi gue nggak mikir kayak gimana gue dapetin duitnya, yang penting gue bisa deal dulu sama dia nih. Oh, baiknya deal dulu. Gue deal dulu gitu kan biar gue bisa lepas dulu. Saat itu kan gue masih mahasiswa. Kalau sekarang Berarti lu bayarnya pakai KJMU? Enggak dong. Nah waktu itu kan gue masih mahasiswa yang sekarang? emang nggak ada pemasukan. Sekarang masih mahasiswa? Sekarang masih mahasiswa tapi sambil bekerja. Oh. Kan kalau temen gue udah gak jadi mahasiswa nih. Ya dia kerja doang. Nah, kalau gue kan emang bukan mahasiswa. Ya. tapi tebak dulu nih, gue cosplay apa nih? Nggak mau ah. Bang Baron. Gue nggak tahu ya mereka pada tahu apa enggak. Aduh, gue kan jatuh mikir. Tapi lu tau kan Bang Baron kan? Ayo. Nah jadi pas waktu gua putus ya udah gue deal dulu sama dia gitu. Dia bilang kayak gini sama gue masih ingat banget tanggal dia minta buat dibayar. Tuh, Tanggal berapa? bayangin, Tanggal sampai berapa? kebayang Masih ingat tuh. banget. Gue putus itu dari September sebenarnya, gue udah putus dari September 2019. September 2019. Nah gue putus 2019 karena ada satu masalah gitu kan, gue udah putus.
Cuman gua kan masih ada kontak-kontakan sama dia, masih baik aja jalannya segala macam kayak Masih gitu. baik, Kan. Bro. Ya maksudnya gua masih coba buat baikin lagi nih, gitu kan. Gua ada niatan buat balikan sebenarnya sama dia. Gua pengen balikan. Cuman kan Pura-pura baik biar balik. enggak, emang gue pengen balik, gue pengen balik. Tapi setelah dari pas jalan itu sekitar 3 September, Desember, Januari, 2 bulan hampir 3 bulan. 3 bulan tuh. Hampir ke Februari, dia bilang kayak gini. Waktu dia deal sama gua. Ya udah bayar utang lu sama yang tadi kan 1 juta. Nanti tanggal 3 Februari itu tempo waktunya kalau nggak salah 2 minggu. Bayangin tuh. 1 juta seorang mahasiswa yang tidak punya uang dengan jangka waktu 2 minggu. Ya gue bingung dong. Tuh. Tapi gimana pun gue bakal tetap bayar gitu biar gue bisa lepas gitu kan. Nah, pas gue ini udah deal sama dia, ya gue mikir kayak gimana caranya dapat duit nih. Pertama kan gue cuma mahasiswa, gue bilang gue di kosan pun bayarin orang tua. Gue nggak bisa hidup kalau misalnya nggak dikirimin dari orang tua gue waktu itu. Karena pemasukan utama gue cuma dari orang tua doang. Gue cuma kuliah ya udah kuliah kayak gitu doang kan. Pasti gadein sertifikat tanah. Enggak. Oh enggak. Bayar pakai uang SPP. Nah, seminggu gue agak sebenarnya gue mikir kayak gimana pun agak gue hampir depresi lah sebenarnya. Anjay, last child. Ya benar. Gimana jawabnya? Diri ini bukan ya? Bukan. Wajar bila Saat ini. Oke. Jadi pas itu kan gue depresi, gue udah nggak tahu lagi nih. Gue juga mau cerita ke teman gue juga kan sebenarnya bingung mau ceritanya kayak gimana. Kan tapi pas emang ada satu momen gue lagi main sama teman gue berdua cowok kan. Gue nemenin dia ke rumah sakit. Nah, orang tua dia kan sakit kan. Dia nggak bisa ngeliat darah katanya. Puyeng itu bisa pingsan juga kalau misalnya dia ngeliat darah, trauma sama darah. Jadi gue nemenin dia kalau misalnya dia ada apa-apa gitu kan. Ya udah gue temenin ke rumah sakit, kita nunggu di lobi, orang tuanya dia masuk ke ruangan kontrol buat sama dokter gitu kan. Ruangan kaget udah kontrol. Nah, gue takutnya Windy kelibet doang. Oh iya. Saya buat kontrol gitu. Masa kayak kontrol ya kan aneh. Buat kontrol, terus gue ngobrol sama dia, gue bilang gue lagi punya masalah kayak gini ABCD nih, udah panjang lebar gue cerita sama dia kan. Gue udah tolong sama dia, tapi bukan dia yang ngasih duit ke gue, dia cerita lagi ke temennya yang emang udah kerja. Karena posisinya waktu itu gue sama dia sama-sama mahasiswa. Jadi dia sebagai jembatan. Ya jembatan. Yang menjembatani. Nah, jadi dia punya teman, emang akrab sama dia. Tapi gue kenal juga sama itu orang, sering main, tapi nggak yang intensif. Pernah main, tapi nggak yang sering banget gitu loh. Jadi nggak akrab. Gue tahu sama ini orang ini. Pernah nongkrong doang lah. Ya pernah nongkrong, bahkan beberapa kali gitu kan. Gue pernah nongkrong juga sama dia. Terus pas dia udah cerita katanya ke temannya, dia bilang ke gue, ntar lu ngomong aja sama si ini katanya kalau emang lu lagi butuh. Ya udah gue ngomong nggak? Gue ketemu sama orangnya, terus teman gue juga ada di situ kan, gue cerita. Diem-dieman. Enggak lah. Gue cerita kalau gue lagi emang punya ada masalah keuangan, gue bilang ABC, gue cerita kayak gini. Tapi gue nggak cerita kenapanya. Gue cuma bilang gue lagi perlu sejuta lah, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah katanya tunggu gue gajian. Nah, cuman kan emang tanggal awal, cuman dia gajiannya kan dia perusahaan batu bara ya waktu itu ya kerjanya. Naks tambang. Nah, perusahaan batu bara kalau nggak salah itu batu bara. Yang gua tahu batu bara itu turun gajinya tanggal 10. Juga ya. Apa lama tuh? Enggak, di awal bulan hitungannya, bukan akhir bulan. Nah, awal bulan tapi tanggal 10. Sedangkan si ini kan mintanya tanggal 3. Iya. Jadi ada 7 hari kosong nih. Ya. Terus gimana tuh ngakalinnya? Bahkan sebelumnya kan gue udah bilang ke si mantan gue, kalau oke gue bakal bayar, karena kan waktu itu gue lagi daftar beasiswa kan. Nah, juga tunggu beasiswa gue cair, gue bakal bayar kok. Tapi dia nggak mau. Kekeh tanggal 3. Tanggal 3. Pas sudah hari hanya gue belum ada duit nih, belum ada duit. Gue bilang, ya gue belum ada duit, mau kayak gimana dong? Gue bilang gitu kan. Pokoknya bakal gue bayar kok, tenang aja. Ya, dia bilang, ya kalau bisa sih hari ini kayak gitu, kayak ya menurut gue sih nggak etis sih sebenarnya ya. Ya gue emang punya utang tapi nggak segitu juga yang gue pernah pinjam ke lu. 1 juta dalam 2 minggu ya kan. Nah terus gue ya udah. Dia kasih tahu nggak alasannya kenapa harus tanggal 3? Enggak. Dia bilang cuma kayak gitu. Siapa tahu ada keperluan. Jalan-jalan. Tapi waktu itu gue coba nego lagi sama dia mau gitu kan buat mundurin tanggalnya. Ke tanggal? Gue lupa ke tanggal berapa. Cuman gue udah dapat duitnya dari teman gue tuh, kan teman gue kan gajian tanggal 10. Cuman dia ada dapat duit lebih kalau nggak salah waktu itu sebelum tanggal 10. Jadi dia kasih ke gue bayar langsung ke dia.
Gokil. Nah. Bayar ini ya, bayar pacaran jadinya. Itu kayak nyawa dia kan? Waduh. Mungkin sih ya, mungkin ya. Cuman gue nggak tahu sih bahasanya kayak gimana. Cukup toksik parah sih kalau menurut gua. Kalau kan kemarin kan lu cuma bilang kayak toxic relationship doang, mungkin Ya, kayak Sebut saja namanya bunga. enggak. Seakan mataku tertutup dong. Yeah. Enggak, maksud gua kayak yang kemarin dia bilang kan cuma kayak cerita pacaran toksik, mungkin kayak ya udahlah kayak anak-anak muda pada umumnya ya kan. Iya. Taunya toksiknya nyampe ke Sampai ke keuangan juga. keuangan. Sampai minta ganti biaya pacaran. Itu tuh parah banget sih. Tapi Iya. ini gue mikir kalau misalnya nanti ada panggilan gitu kan di telepon gitu kan. Biasanya kan panggilan ya sayang gitu. Ini panggilan ini Panggilan bayar utang. bayar utang. Kepada yang terhormat Bapak Windy Apriyadi, setelah segera sih lu Lunasi utang Anda gitu kan. sebelum tanggal 3 Februari. Mau dibayar kapan Pak gitu kan. Ya udah sih ntar. Gimana ya, saya juga nggak punya duit. Beda tuh di teleponnya tuh. Segitunya Win. Iya. Terus akhirnya udah selesai semua. Udah selesai, gue udah bayar ke dia. Nah sekarang kan Tinggal lu bayar gue bayar ke temen- temen gue Iya. ya kan. Jadi masalah lagi di situ sebenarnya. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke, gali lubang tutup lubang. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Temen gue pun juga waktu itu lagi emang butuh duit juga. Hah? Pas dia setelah udah gajian nih, cuman dia bilang bulan 4 lah katanya gitu kan. Kalau mau lu bayar gitu. Gue lagi butuh buat pas bulan 4. Oh, Nah, iya. Untuk kan ada sekitar 2 2 bulan bulan. tuh, 2 bulan. Cuman kan gue bingung mau dapatin duitnya gimana dong. Kan mau minta ke orang tua juga nggak mungkin. Gue bilang, "Ma, gue ada ada utang 1 juta." Ya nyokap gue kan bakal kaget dong, lu minjem duit apaan gitu. Pak, kalah judi. Di SG Mahaka. Enggak, tapi gini deh. Mendingan lu bohong kan maksudnya, "Mak, gua kalah judi" gitu. Atau Ya. misalnya ngomong sejujurnya, ini gara-gara pacaran gitu. Nggak Mendingan yang nggak bisa. Karena kan waktu itu gue backstreet kan. Oh. Waktu itu kan gue backstreet sama Di bawah mantan- jalan. Enggak dong, enggak dong. Misalnya gue di backstreet sama mantan gue itu, nyokap gue kan nggak setuju kalau gue sama dia. Jadi kalau misalnya gue bilang gue butuh duit karena gue pacaran sama dia, terus dia minta bakalan. duit, Makanya ya lebih malah baik- lebih dimarahin kan. Lebih baik Bohong. bohong. Nggak boleh dong. Loh, Bohong ke orang tua dosa 2 kali anjing. Nah, terus daripada kayak gitu mendingan gua bilang gua kalah judi gitu. Mendingan kayak gitu dong. Berarti kita tanya dulu nih, gimana cara dia menyelesaikannya? Ya. Tanpa berbohong, tanpa jujur. Bener berbohong dong? dong, berarti berbohong dong. Enggak juga. Jadi ya gue sih bohong sih waktu itu jadinya, kan bohong. Kalah judi. Enggak, bukan itu. enggak. Uang SPP hilang? Enggak. Gue pertama kan teman gue minta duitnya itu bulan 4. Heeh. Nah, ada waktu 2 bulan, cuman gue molor waktu itu. Tidur. Bayarnya. Enggak gitu. 2 bulan. 2 bulan. Hiberasi anjir. Enak nih, Bre. Kayak kula anjir. Nggak ada yang tahu pula. Jadi gue 2 bulan tuh molor buat bayarnya gitu kan. Gue bayar gajian tapi gue nyicil. Ada progres lah seenggaknya. Ya kadang gue bayar cepet 200 cepet gitu kayak gitu kan. Oh. Tapi molor. Nggak bisa full. Nggak bisa pas jebret. Maksudnya nggak bisa pas tanggalnya dia minta lunasnya. Anjing gua masih ngakak molor anjir. Tidur 2 bulan. Nah, Masalah ini udah selesai nih, lo sama temen lu udah kelar. Nah, udah beres. Terus gitu kan. lu bilang ke malu nggak? Enggak. Enggak. Ah. Nah, mamanya Windy. Bapaknya Windy. Windy pernah punya utang 1 juta sama temennya. Yuk ditonton. Linknya ntar saya kasih. Enggak dong. Ya, gue kan sebenarnya pengen cerita pun tapi nggak bisa lah. Mamanya Windy. Enggak, Bapaknya Windy. Enggak. Maksud gue itu cara sebuah masalah yang dimulai dari percintaan sampai kena ke utang piutang, sampai ke temen juga, jadi lu nggak enak juga kan bayar Iya, molor. gue enak juga kan, karena kan nggak bisa tepat waktu. Iya, terus temen lu maklumin nggak? Ya syukurnya sih dia maklumin waktu itu, dia maklumin. Gue bilang gue lagi nggak ada, sorry banget nih gue bilang. Gue bakal cicil nih, gue bilang nih gitu kan. terus lu lanjut molor lagi. Enggak dong. Gue bakal cicil, gue bilang sekian gitu kan gue bayar. Dan akhirnya lunas. Ah. Nah, beres di sana ya. Itu sih pengalaman paling gak enak gue soal pinjam minjam. Pinjam ya. Nah, kalau lu lagi waktu ngegade akte rumah, Bukan akte rumah, Apa? sertifikat tanah. Iya. kalau ya jatuh lagi tuh. kalau lu pernah punya pengalaman juga nggak kayak gitu, misalnya nggak usah soal pacaran deh. Oke. Nah, Mungkin pas SMP kali ya. apa tuh SMP nih? Nah, SMP itu gua kelas 7. Gue jujur aja nih paling memalukan dan paling pertamanya gue minjem. Ah. Ya. Wih.
Jadi celana olahraga gue hilang. Dan pas itu tuh kalau misalnya lu beli celana olahraga itu mesti ke koperasi sekolah kan. Anjir harganya berapa coba ya pas itu ya? Mahal. Cepet. 85 deng. Karena celana doang. Ya cepet lah hitungannya lah, cepet lah. Hitungannya lah. Ngebrot satu itu jauh setel banget tuh. anjing. Ya kan? Gue bingung. Ya kan? Gue mau ngomong ke nyokap nggak enak gitu kan, celana gue hilang. Ya udah akhirnya gue minjem ke teman gue, namanya Diki. Tahu gak tahu itu orang. Tahu ya kan, gue minjem ke Diki. Itu minjem Dik buat apa? Buat celana olahraga gue